Mana nih? EZ tumben. banget. Cepet datang. EZ. Iya, EZ. gua nginep di sini kali ini. Nginep ya. Lu kan biasanya telat. Gua kan kalau telat. Ayo. Anda orang gempa gue malah gue. Itu goyang banget ceritanya. Kemarin kan habis nonton Shin Ultraman. Iya. Di luar gue takutnya sih ada kaiju beneran, Renda. Ya udah, gua ngecek dulu di luar ada kayak apa enggak. Gimana lo ngeceknya? Di luar. Iya. Iya. Gimana ngeceknya? Ya, lu cari tempat aman, panggil bantuan. Emang Gua lu aja. siapa? Oh itu ya. Nutup bibir gue. Lu mundur. Gua pengen transform. Oke? Oke. Gue harus cek di luar, jangan-jangan Ultraman. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak bersama gue Nathan Dan. Gua Arianda. Dan tentunya selama episode ini kita akan bahas mengenai film-film dan Film tentunya. Alright. Sekarang Kenapa saatnya nih? gue akan, kalau gue datang pasti nggak jauh-jauh bahasnya mengenai Jepangan. Jujur, bau bawang wibu sentris. Enggak bos. Enggak. Kalau Wibu itu anime. Ini legendaris. Legendaris. Dari tahun 60-an sampai sekarang sudah berapa tuh? 50-an lebih tahun ya. Konsis ya berarti. Konsis mampus men. Hampir Oke. setiap tahun ada serinya terus. Kita beri tepuk tangan dulu berarti untuk film dan serial. Luar ya kan? biasa ya. Kita hari ini akan bahas mengenai Shin Ultraman. Ultraman. Atau kalau orang Jepang bukan itu. Apa tuh? Orang Jepang Urutoramang. Ultraman. Iya. Shin Urutoramang. Jadi kalau Berat. sorry. Enggak sih, bohong. Oke. Kalau Shin itu jadi artinya kalau Jepang sendiri itu kan new. Apa? New. New, baru. Neo. Ya. Oh ya. Kalau misalnya jadinya ini bisa dibilang sebenarnya packaging baru dari dunia Ultraman ya, Renda ya. Boleh. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan buat teman-teman pasti di sini banyak yang penasaran. Kalau gitu langsung aja kita masuk ya. Dari yang pertama dulu. Sutradaranya dulu di sini Ada ada Shinji Higuchi, Yes. ya kan? Dan di sini juga ditulis oleh Hideaki Anno. Iya, Lu kenal betul. kan orang sini? Ah. Iya. Dan juga di sini ada cast-nya ada Takumi Saito, ada Ngomongnya nggak usah kayak orang Jepang. Takumi Saito, Ya kan, gua Masami Nagasawa. udah Biasa menjiwai. aja boleh nggak? Menjiwai. Masami Nagasawa, Hidetoshi Masami. Nishijima, Daiki Arioka, dan Akari Hayami. Akari Hayami. Kenapa tadi ada logatnya? Biar ini menjiwai. bagus Oh. Nah, kita langsung masuk ke bagian sinopsis nih. Ya. Dan kurang lebih tuh sinopsis di film Ultraman ini itu didasari oleh kemunculan monster raksasa yaitu kaiju sebetulnya Yes. kan. Menghancurkan berbagai kota yang ada di Jepang nih, ya kan. Dan dari tragedi yang sering bermunculan tersebut, pemerintah Jepang membuat sebenarnya kayak special force gitu lah, ya. Yes. SSSP. Yes. Ya, apa sebutannya kata triple SP? Sebenarnya itu sebutan gue. Sebutan lo. Terlalu panjangnya manjang, manggilnya Oke. SSSP gitu kan. Itu dibentuk yang bertujuan untuk ngalahin para kaiju ini. Tapi Tapi ternyata tibalah saat kemunculan manusia perak, bukan manusia silver ya, by the way. Nih, Wah, ini aja nih kan. bener juga lah. Iya, Bukan manusia sini silver. kalau manusia perak agak Kesannya- sedikit kesannya Iya, ini ya. kita salah Beda ini ya. nih. Iya. Dan manusia perak yang disebut Ultraman ini MSSP ini nggak tahu ya, kayak ngebantuin manusia juga nih. Ini sebenarnya niatnya apa kan belum tahu. Nggak ada yang tahu, benar. Ini kayak Neo kan Shin. Karena ini original lagi best ini Ultraman bakal diceritain di film ini nih, Tan. Bener-bener. Nah, itu kan sinopsis ya guys. Tapi di sini kita ada mau kasih tahu juga beberapa Trivia. sedikit trivianya ya sebelum Yoi. kita masuk ke review. Nah, ini sebenarnya lebih ke teori ya guys. Teori. Teori. Nah, kalau misalnya kan sebelumnya kan udah ada rilis tahun 2016 itu Shin Godzilla. Shin Godzilla, Dan di betul. tahun depan 2023 akan keluar ada Shin Kamen Rider. Nah, betul makanya ini banyak orang berteori karena semuanya penulisnya itu masih sama orang si Hideaki Anno. Oh, Nah, iya. jadinya orang pada mikir, apa jangan-jangan Shin ini adalah satu universe? Gitu. Ditambah lagi Hideaki Anno itu sebenarnya dia yang bikin Evangelion. Evangelion. Ini Evangelion. yang ini itu kan. Iya, nggak usah pura-pura kaget deh. Anda udah tahu. Udah tahu. Nggak usah pura-pura takut. Biar seru. Oh, Oke, gitu. ada apa lagi? Takut, Mbak. Kaget. Nah, jadinya orang tuh mikir kayak, Iya. ini jangan-jangan satu universe gitu. Tapi sudah bisa dipastikan ya dari saya, Oke. dari kita yang udah nonton, yaitu adalah bahwa ada satu karakter Satu nih. yang muncul di Godzilla dan muncul juga di Ultraman. Wah. Gimana nggak orang mikir
Gak wait, spekulasi banyak lah ya. iya, tapi yang di scene Ultraman ini kan dia udah ada nama di Godzilla, tapi di Ultraman ini nggak dipanggil namanya. Jadi orang bisa mikir, jadi apa ini orang yang sama atau cuman ya Sebuah kebetulan di situ. Kebetulan aja case-nya dia lagi. Iya. Tapi kelihatannya tuh soalnya kayak jabatannya tuh kayaknya sama-sama tinggi role-nya soalnya. di situ ya? Role-nya Oke. sama-sama tinggi di pemerintahan gitu kan. Jadi orang ya gimana nggak mikir gitu kan. Kalau misalnya mereka bisa jadi satu dunia. Kayak contohnya misalnya Shin Godzilla kan udah pada nonton. Jadi ya free spoiler. Mau dibilang sih sebenarnya udah di spoiler aja gitu cukup ya. lama sih film. Kan Godzilla kalau mau berantem nanti sama Ultraman. Nah, Kamen Rider-nya kan di Godzilla udah ada tuh di filmnya, di ujung ceritanya ekornya tuh tiba-tiba bisa ngeluarin Mungkin kayak humanoid lah, kayak Yes. wujud kayak ukuran manusia lah. Iya, Nah, bisa jadi monster nanti itu gitu. dilawan sama Kamen Rider kalau digabung kan. Wah. Nggak ada yang tahu kan. Nah, tapi akhirnya mereka bikin ini kan satu lini baru lah, Lini kerjasama antara 4 franchise yang tadi ditambah Evangelion sendiri. Namanya Shin Japan Heroes Universe. Itu kolaborasi untuk ngejual merch sama kalau misalnya lagi pengen promoin event. Oke, oke. Di situ juga ada dari Toei juga kan yang gua Dari tahu. Toei, dari Suburaya, dari Toho. Itu pokoknya gabungan dari Mash hak up cipta lah. gini. Yoi. Gabung-gabungan. Keren nih berarti. Gitu. Sih juga gue ngeliat beberapa trivia yang gue tahu dan setelah gue nonton film ini nih Tan. Ini nggak ada suara ikonik yang gue cari-cari nih sebenarnya. Agak-agak ini kan. Biasanya kan Ultraman pas berantem nih kayak syah. Oh, iya. Kalau nggak pas berantem Swatch. Swatch. Oh, sorry bos. Nggak kena sebenarnya. Oh, iya, gue kena Tapi yang di sini, dari tadi itu mulu. tapi di sini nggak ada suara khas gitu. Menurut gue kalau pas waktu gue kecil ngeliat Ultraman itu kan wah berisik nih berantemnya. Sekiranya ada pas nonjok tuh ada gitu-gitunya lah ya. Berisik, iya. Iya. Ini kayak oke. Hening ya lah, kan? hening. Iya, jatuhnya kayak kok Ultraman-nya kayak lebih ke kalem, jaim-jaim gitu. Kenapa? Itu dia Ya nanti yang kan? akan masuk. Kalau menurut gua ada alasannya, itu nanti bisa jadi nanti akan jadi argumen kita di belakang ya guys. Tapi di sini juga dia tuh nggak ada color timer. Nah Di sini. iya, yang kalau Ultraman kan Ultraman dari dulu sampai sekarang itu selalu ada di sini. Bentuknya walaupun beda-beda. Iya. Tapi cuman di sini doang Ultraman tuh kalau misalnya dia kecapean berubah warna. Jadi siluet merahnya tuh berubah jadi hijau di sini. Hijau atau Tapi mungkin, itu jadi bisa dibilang ada argumennya. Jadi dulu itu si Toru Narita itu adalah desainer Ultraman ya. Oke. Yang dari dulu dan beberapa serial Ultraman. Memang dia originalnya ngedesain bahwa nggak ada inian, emang Oh, nggak ada color timernya di sini yang oke, tining-tining. oke. Jadi menurut gua kayaknya sih Hideaki Anno sebagai penulisnya sih memang pengen tribute to original aja sih. oke, Gitu. oke. Nah, terus kalau misalnya buat teman-teman juga di sini biar tahu aja, ini adalah film Jepang nomor 1 sekarang ya. Buset, Jadi emang ini nih? penonton terbanyak nomor 1 di Jepang di tahun 2022. Dua, kan ada One Piece Red juga katanya. Oh kalah lah. Tidak 2022 ini Jepang nomor 1 untuk Shin Ultraman. Gokil Shin Ultraman. Hanya dengan dalam waktu 3 hari Tiga itu hari dia rilis udah ngalahin jumlah penonton dari penonton terbanyak Ultraman serial sebelum-sebelumnya. Kan Ultraman udah bikin banyak movie tuh. Nah, ada yang nomor 1 tuh dikalahin sama Shin Ultraman. Yang dalam waktu 3 hari langsung penontonnya tuh udah jauh. Kata gua, wow. Para antusiasme di ini ya, film Ultraman ini nggak taunya kayak tadi mungkin udah pernah bikin film sebelumnya atau mungkin kayak One Piece Red yang gue tahu cukup ini loh, ya kan kalah lah. Karena kalau misalnya yang gue lihat sih bisa dibilang mungkin karena kalau film-film Ultraman sebelumnya tuh kalau misalnya orang nonton mungkin yang akan suka ya anak kecil sama yang suka Ultraman. Tapi untuk Shin Ultraman ini menurut gue marketnya gede banget karena bisa kayak orang-orang yang nggak suka nonton Ultraman atau bukan yang belum tahu Ultraman masuk aja bisa nonton ini. Berarti kayak emang best baru lagi sih ya kan. Betul. Tadi yang gue bilang. Tapi itulah kita ya teaser untuk pembahasan hari ini. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan pada hari ini. Sebenarnya kalau mau dibilang genrenya ini apa sih? Ini genre-nya tuh science fiction gitu sih. Dan ada, gue ngelepas searching juga kok ada kaiju genre-nya. Apa nih? Kayak monster Kaiju tuh ya monster-monster. Iya. Ya, jadi apapun yang ada monsternya kayak Godzilla atau sebenarnya Kamen Rider belum bisa dibilang ada kaiju karena kaiju itu monster besar. Yang raksasa gitu Yang ya? raksasa. Nah itu Oke. baru bisa dibilang kaiju gitu. Nah kalau misalnya itu kan genrenya. Nah ini kan untuk lu yang nggak terlalu paham Ultraman nih. Oh, oke. Cuma Seru. taunya apa? Apa lu? Kosmos. Ultraman Cosmos Gaia, terus Ultraman 3 Tiga. sama Seven. Ultra Seven ya? Ultra Seven. Ultra- Tahu nama doang tapi nggak tahu bentuk kan? Tahu Seven yang bisa dilempar kan Oh, iya, kapal itunya. benar-benar. Terus sama Apanya?
ininya kayak sut. Oh iya benar. Apa sih? Tanduk gitu kan. Terus sama Taro Ya. sama Ultraman. Udah kalau nggak ada tahu nggak usah dicari-cari. Nggak usah dicari-cari. Mikir lagi dulu. Dovi. Aduh. Ya kan? Pengen ketawa sendiri. Zofi. Do Flamingo. Tentang Iya. One Piece banget nih bajunya. Yoi. Nah, sebenarnya kalau Ultraman itu kan serialnya udah banyak banget. Gue lumayan ngikutin. Yang lama-lama gue nggak nonton tapi tahu karena ngikutin serial yang baru-barunya. Nah, kalau impresi pertama lo nih, setelah nonton nih, abis kan, top of mind lu yang lu kegambar tuh, film apaan sih nih? Wah, Ultraman. Jujur ya, kayak dari gue kecil gue juga main game dan juga nonton gitu loh di Game Ultraman? Ada, ya kan. Dan gue tau kan ada kaiju yang listrik-listrik juga gitu. Ada Elektro. Iya, yang Electrolux. Beneran kok lo ketawa? Kenapa lucu? Ya udah sih. Dan di situ ketika gue ngeliat lagi film Ultraman, bring back ini aja sih kayak memoris waktu gue kecil kayak wah Ultraman tapi kok nggak ada ningnong gitu ya kan. Dan lagi-lagi klasik retro, cukup norak juga sebenarnya di filmnya. Tapi Noraknya di mana sih? Noraknya itu kesan kayak mungkin di komik apa sih sebutannya yang kata kayak di itu Jepang tuh tadi Tokusatsu. Iya itu sih mungkin tapi nggak apa-apa emang khas Jepang mungkin gitu atau gimana tapi ya kan gue cukup suka deh. Kalau dari lo gimana nih Tan? Nah kalau dari impresi dari gue ya beberapa menit di awal nonton itu adalah yang jelas itu satu dia itu udah dengan berhasil bisa nge-establish bahwa manusia ini bisa ngelawan kaiju-kaiju. Karena di Son Godzilla kita nonton pertama benar di Godzilla nonton kata gue ya anjir mati kali ini orang manusianya ya. Iya, kayak impossible ya. Nggak bisa men ditembak gimana juga dia nggak mati gitu kan. Nah tapi di sini kayak dibecandain kalau misalnya pas kita lagi nonton kan dia di menit-menit awal udah keluar lah klipnya guys kalian bisa cari nonton di YouTube juga. Oh iya benar. Itu official gitu. Jadinya kelihatan nge-troll banget dia ngebecandain film Godzilla. Kalau di Godzilla kan susah banget nih. Nah, tapi di sini dia ternyata udah bikin kayak wah, gampang lah gitu bisa. Cara melawannya ada strategi yang khusus. Jadi gitu. skalanya tuh manusia udah susahnya bukan ya skala Jepang doang. Kalau yang skala dunia tuh mungkin mereka baru kesusahan gitu kan. Nah, ya dari situ akhirnya sama kayak Godzilla pada saat kita nonton kan kayak wah, pasti ada sedikit bau-bau politik gitu kan. Jadinya unsur pemerintahnya tuh di situ penuh banget sama dialog-dialog. Jadi kalau misalnya orang-orang yang agak malas mungkin bisa jadi nggak terlalu demen dengan model yang seperti ini karena orang mungkin ekspektasinya wah kayak film Ultraman Kamen Rider pasti berantem terus gitu kan. Di sini banyak banget dialog Arianda gitu kan. Dan kalau dalam jangka waktu hampir 2 jam juga bener-bener kalau menurut gue ini berasa kayak potongan-potongan karena di sini kan musuhnya banyak. Kayak gue waktu itu mikirnya waktu ngelawan musuh ketiga udah kelar kali ya? Lah ada lagi. Ternyata kayak episode ya yang di seri kayak ada serial gitu loh. Kayak kita kayak lagi nonton 4 episode Ultraman cuma digabungin jadi satu. Tapi menurut lu bete nggak sih kalau semisal kayak nonton Ultraman musuh satu doang? Makanya mungkin banyak tuh. Tapi terlalu easy juga untuk karena Ultraman itu kan sebenarnya untuk lawan musuh kan nggak semuanya susah kan. Jadi cuman memang untuk ngelawan beberapa musuh yang kayak OP banget baru bisa kelelahan lah dia. Kalau Godzilla kebayang karena kan versusnya manusia, ya pasti susah lah gitu kan. Bener sih kalau misalnya ada banyak monsternya baru ini nih baru nih film Ultraman. Dan balik lagi yang tadi lu bilang paling berantem mulu. Ya kurang lebih masa Ultraman gak berantem? Emang kalian expect Ultraman ngapain? Bener juga. Ya kan? Nah di sini juga ada scoring Godzilla nih dipakai ulang nih gue ngeliat di film Ultraman ini kan. Dari ada scene gitu sih. Buat transisi sih kan, kayak lagu santai gitulah. Nanti buat teman-teman yang nonton kedua filmnya pasti tahu yang mana lagu yang mana lah gitu. Benar. Nah kalau misalnya kan di sini tadi udah bilang mengenai scoring. Kalau misalnya ngomongin film ini juga, menurut gua tokoh utamanya kan nggak terlalu banyak ngomong ya, karena dia ya nanti kalian tahu sendiri. Cool sih Jaim. Oh iya betul, keren luar biasa, bagaikan bijak, dermawan. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya ngomongin untuk ngangkat film ini pasti juga didukung oleh teman-teman cast-nya yang lain. Kalau menurut lu gimana? Di sini gue ngeliatnya jujur ya kan, dari supporting cast-nya ini overall cukup baik sih. Dan gimana ya dalam acting-nya juga tuh kayak not so bad gue ngeliatnya. Jadi kayak mungkin kayak gimana ya, Araso itu Korea sih sebenarnya enggak, tapi ada di beberapa scene yang menurut gue ada juga yang kayak mungkin gimana ya, rada kaku atau khas Jepang banget menurut gue, tapi not so bad di situ gue nilainya. Alright. Ya kan? Kalau di sisi lain lagi menurut gue ini kita mau bahas sinematografinya ya. Itu kan case-nya kayak gitu. Kalau sinematografinya itu
berasa sih. Ini kan sutradara yang sama dengan Shin Godzilla kan. Iya. Jadinya pada saat kita nonton tuh, gue tuh kaget gitu kayak. Latah nggak? Enggak dong. Enggak, takutnya latah. Kaget enggak? Oke. Cuma popcorn gue aja terbang. Kan gue kaget ya kayak, what the? Karena dia ngambil sudut gambarnya tuh aneh banget. Bikin pusing. Aneh ya, tanda kutip, bukan aneh beneran. Kayak kadang tuh orang lagi ngomong ya, tiba-tiba ngambil sudut dari bawah kaki kursi roda. Oh iya. Muka lu ketutup setengah, kadang ada muka lu. Kayak menurut gua, wah ini berasa banget secara apa, identitas dalam film ini tuh kayak, oh kayak gini ya, maksudnya emang arahan-arahan sinematografinya tuh pengennya kayak gini gitu, maksudnya kayak jadinya unik gitu. Tapi sih kalau dilihat lain lagi juga, kadang ada beberapa gambar tuh yang menurut gua kualitasnya nggak sama. Gue bingung, padahal cuma misalnya nih, paling ingat gue ngambil gambar dari sini, tiba-tiba di-cut dari sini. Gambar sini tuh jernih, Jelas, tiba-tiba di sini kok kayak, kan? kok kayak pixelnya agak turun, maksudnya gue nggak paham, gue nggak paham ininya apa kayak meaningnya ngambil gambar gitu tuh apa? Gue mikir apa ini jangan-jangan karena dia mau reshoot nggak ada budget makanya pakai handycam gitu kan? Lebih ke kamera HP nggak sih? Iya, itu juga kan. Gue bingung kayak dari sini kok jernih, ke di sini kayak agak buram gitu. Buram terus dia warna agak kuning. Gue mikir nggak ngerti. Gue kadang ada beberapa shot, nggak cuma itu doang, ada beberapa shot juga di situ yang gue nggak ngerti. Tapi balik lagi mungkin itu dari ya idealisme dari sutradaranya. Menurut gue sangat suka sih dengan, apalagi DOP-nya juga pasti bekerja juga di sini dalam untuk pengambilan gambar serta kira-kira pengen visinya itu ditampilkan tuh seperti apa. Itu mungkin buat beberapa orang mungkin mikirnya pusing, tapi kalau menurut lu gimana? Yang tadi sama yang lu bilang baru aja ya kan, pusing ngeliatnya. Terus kayak tapi kalau gue ngeliat dari yang beberapa kayak nih nge-shoot kamera yang sampai muka lu kesorot atau banyak gitu, close up juga sih. Lebih ke mungkin buat audiensnya lebih ngerasa kalau kita sedekat itu ngobrol dan kita ngerasain langsung ketegangan dan tensi yang ada di film itu juga. Mungkin kayak jatuhnya juga si sutradara ini bikin kita tuh seakan-akan di dalam film ini biar kayak wah ada Ultraman, ada kaiju, gimana lu perasaan lu, tegang lu gimana di situ. Menurut gue emang cukup unik yang tadi lu bilang juga sih. Ya gue setuju sih kalau misalnya ngomongin mengenai tensi ya, karena misalnya rapatnya tuh lagi tegang, makanya dia banyak banget cut-nya gitu. Jadi pindah sini, pindah sini, pindah sana, pindah sana. Kayak biasanya orang lagi ngobrol kan dibikin stabil gitu ya. Ya udah pindah cam kiri. Ini tok. Hampir satu sudut ruangan bikin semuanya diambil. Bikin wah, pusing, gokil kata gue. Menarik di situ. Gitu ya menurut gue kalau misalnya secara visual film Shin Godzilla, Shin Ultraman tuh punya identitas kuat dalam hal itu. Oke, gitu. Boleh berarti. Nah, CGI-nya nih yang kalau gua malu agak banyak bentroknya nih. Boleh. Pendapatnya. Kalau dari lu dulu kenapa? CGI, Tan. Sini lu nyari apa sih di sana? Sorry itu sih. Yang ngeliatin ke sana ngeliatin. Ada Ultraman. Ada Ultraman. Sebenarnya sini gue sorry itu saya emang rada kurang. Jujur aja sih untuk di Ultraman ini, karena kayak apa ya? Gue ngiranya tuh armor ini tuh kayak bener-bener entah metal atau gimana, tapi kayak baju apa ya, mungkin baju olahraga atau mungkin karet gitu ya kan. Kayak jadi ketat gitunya tuh di film ini kayak oke lah Ultraman, atau emang gini sebelumnya ya kan. Dan di sini dari damage impact yang dihasilkan, semisal damage impact itu apa? Boleh dijelasin nggak? Semisal batu-batuan atau bangunan dipukul atau itu hancurnya, terus animasi ini kayak ya nggak terlalu pas jatuh ke tanah atau gimana itu masih menurut gue wah editan banget nih lawan nih, cukup mengecewakan sih di situ menurut gue. Setuju. Paham. Kalau dari yang gue paham ya, dari yang gue nonton interviewnya juga, sutradara tuh pengen bikin memang kalau misalnya Hideaki Anno sama sutradaranya tadi Higuchi ya, aduh gue lupa lagi namanya, Higuchi. Kenapa tuh? Pengen bikin direksinya kalau misalnya si Ultraman ini tuh memang lagi kayak karet gitu loh. Gomu? Bukan. Iya, gomu karet. Kayak karet. Jadinya kalau misalnya ada adegan waktu di trailer juga ada si cewek dipegang di sini kan? Iya, benar. Sama tangan Ultraman-nya. Terus dia mau turun tuh kedengeran kayak nget kayak karet lagi digesek gitu. Diratin. Ya itu. Kan? Kayak ditarik itu, gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh menurut gua kayak secara badan Ultraman tuh jadi kita kebayang secara fisiologinya tuh seperti apa gitu kan. Berarti kayak elastis apa mungkin pas geraknya si Ultraman kali ya? Iya mungkin kayak gitu. Oke. Kalau beda dengan dulu kan, kalau misalnya mereka kan pakai body suit gitu kan. Jadi ada orang yang di dalamnya gitu. Nah ini bikinnya tuh secara kalau misalnya lu lihat dia ramping banget. Iya. Ramping banget, nggak kayak ada orang ramping. Kayak kurus banget. Nah tapi di sini balik lagi semuanya dia itu tribute to original. Dia tuh memang pengen bikin kalau seakan-akan dia itu
kayak memang dibikin ramping, plus dibikin seperti lekuk tubuh badan dari orang yang meranin Ultraman pada originalnya. Meranin tuh maksudnya yang pakai bodysuitnya ya. Makanya seramping itu, makanya kadang waktu pas gue liat trailer, anjir kurus juga ya. Gitu Iya. Jadi menurut gue ya ada memang beberapa keputusan orang mungkin akan nggak setuju. Tapi kalau gue memahaminya akhirnya gue kayak wah syukur ternyata ada pilihan dia mengambil keputusannya seperti itu. Iya. Soalnya tadi kayak nggak ada ninong-ninong, terus bajunya lebih itu ini juga. Nanti semua balik lagi ke Toru Narita. Itu loh didesain awal dari dia. Nah, kalau ini kan CGI ngomongin berhubungan juga dengan action ya kan di sini. Ya namanya Ultraman ya pasti ada actionnya. Kalau Godzilla kan nggak ada action tuh. Serem aja, takut mati kali gitu. Kalau Ultraman gimana Renda? Ultraman jujur kaku dari gua sih. Gua ngeliatnya kayak gimana kaku ya? Tuh gimana? Kakunya tuh kayak lebih ke walaupun tadi kita bahas aspek di bajunya lebih kayak elastis, lebih kayak gerakan manusia, tapi pas fight scene atau mungkin animasi pas lagi terbang-terbang apa segala macam tuh kayak lu gimana ya? Dari yang terbang-terbang ada tuh scene yang terbang-terbang kayak roda gitu, rolade. Menurut gua kayak kok jatuhnya kayak tidak gak kayak super heroik atau gimana banget gitu. Walaupun ada kayak scene yang menurut gue cukup ikonik jatuhnya kayak yang dari retronya gitu kan. Kayak kalau misalnya dia berantemnya kalau kayak hero kan banyak posenya kan. Iya. Kalau ini kan ya udah kayak sasa. Iya, nggak ada suara sahnya juga. Lagi. Padahal gue expect ini tuh lebih ke manusiawi gitu sih si Ultraman-nya. Karena tadi yang bajunya kayak gimana kan. Gue kira bakal kayak gitu, nggak taunya apa tuh? Nggak suka. Iya. Intinya lo nggak suka lah. Betul. Kalau dari gue sih ngelihatnya unik aja. Jelek enggak. Bagus, sangat relatif ya. Tapi yang bisa gue lihat bahwa ini kadang tuh lucu aja gitu. Sama secara berantemnya tuh fresh. Ya lucu tuh kayak yang tadi lu bilang, dia lagi gini kan. Nendangnya tuh ya kayak papan terus diputer-puter kayak gitu. Iya itu. Nah, terus dia nendang kan. Wah kata gue anjir gitu, apa nih gitu, gue nonton apa sih? Kayak Ultraman. Makanya di sini menurut gua di dalam film ini ada unsur humornya menurut gua karena kayak dia nge-troll kan. Di scene awal itu fix banget itu nge-troll. Terus ya kayak gini Ultraman cara terbang kayak gitu, cara mendaratnya bodoh kata gue apa nih gitu kan, tapi lucu. Gue paham jadi kayak rasanya tuh ini kayak humor, dry humor gitu lah kalau sebutannya kayak kering gitu, jadi kayak lucu tapi nggak ketawa, kayak emang sengaja dibikin nge-troll aja nih Ultraman gitu. Walaupun emang apa ya nggak unsur humor di sini kayak nggak ada juga, kayak dikit banget mungkin. Ya mungkin ya kan? Di lu nggak kena. Di gue emang nggak kena. Kita suka beda ya Ren. Kadang lu nonton film tuh ada yang lu ketawa. Gue gak ketawa, padahal gue ketawa, lu ketawa gitu. Padahal gue biasa receh kan. Iya. Atau mungkin gue bahkan biasanya ketawa tuh kayak ada tadi tuh yang kayak muter-muter terus kayak ya lu tau lah. Enggak, lu ketawa lu, gue nonton di sebelah lu ketawa lu ngehina kayak enggak. Tolong sini gitu, Anda nggak usah ya. Tolong Hideo Kojima. Bukan. Aduh, semua orang Jepang dipanggil Hideo Kojima. Ya udah Masashi. Iya, Eiichiro Oda. Lanjut kita bakal bahas tentang siapa yang bakalan suka dan gak bakalan suka film Ultraman nih Tan. Mungkin gua dulu deh. Di sini menurut gue yang bakalan suka nih pasti fanboy-nya. Yang mana ini fanboy garis keras dan juga yang pengen nostalgia film Ultraman dari masa kecilnya gitu diangkat ke layar lebar lagi. Menurut gue sih gitu kan. Kalau dari lu gimana nih? Kalau pendapat dari gue tuh kalau misalnya film ini sebenarnya mungkin gue benar-benar ngerasa kayak film festival. Film-film festival. Jadi kayak aneh gitu. Sumpah, lu kalau jujur aja mungkin kayak buat orang Indonesia banyak yang nggak akan cocok gitu ya. Tapi karena kemarin pada saat rilis hari pertama aja screening di layar Indonesia nggak begitu banyak gitu. Cuma dikit kan pilihannya gitu. Gue juga, gue agak sedikit takut ini. Sebenarnya balik lagi film luar itu, apalagi film Jepang, film Asia banyak akhirnya telat masuk Indonesia. Itu kan akhirnya telat kan, dia kan udah Mei di Jepang. Oke. Bukan telat sih, kan orang ngambil film luar masuk ke Indonesia karena entah memang ada hype-nya atau memang ada permintaan yang banyak. Oke. Gitu. Nah semoga ini masuk sih, gue rasa pasti karena memang ada banyak permintaan buat dimasukin ke sini gitu kan. Which is apalagi film scene Ultraman ini kan sebenarnya di Jepang kan nomor 1 sekarang. Lihat rating dari situ juga. Betul. Ya. Tapi akhirnya kalau orang nonton Indonesia, orang awam, gue nggak yakin nih mereka akan suka gitu. Dari genre atau lu aja nggak demen kan?
padahal dulu kecil gue nonton kan. Iya kan gue ngomongin sekarang. Iya. Beda Aneh gitu. nih. Enggak, tapi kayak dari beberapa sih misal kayak lu ngajak orang atau nonton Ultraman ini mungkin kayak gue gak suka nih temanya pasti berantem atau mungkin dari genre-nya kayak superheroik. Itu yang bikin menurut gue kayak Tapi iya benar, di sisi lain buat orang yang nggak nonton Ultraman untuk nonton ini bisa masuk, bisa jadi karena kayak nggak tahu ternyata Ultraman itu berantem karena kayak mungkin kayak ada orang yang kayak gue udah nonton Ultraman, nonton ini kecewa gitu karena ini nggak kayak Ultraman gitu kan. Tapi balik lagi, makanya menurut gue ini bisa jadi mengasingkan para penggemar orang-orang yang suka Ultraman gitu. Sangat kan. disayangkan juga Tapi ya sih, balik lagi, yang tokusatsu, yang suka tokusatsu mungkin akan suka juga. yes, boleh banget nih. Gitu. Nah, kalau ngomongin mengenai, kan udah nonton kan Godzilla kan? Udah dong. Nah, bagus. Kalau lu lebih suka Godzilla atau Ultraman? Shin ya? Shin Godzilla atau Ultraman? Jelas lah. Apa? Shin Godzilla dong. Iya. Shin Godzilla nih dari CGI walaupun rada sosok juga, tapi lebih better di sini. Dan juga gue ngeliat dan dari back sound di film ini tuh Shin Godzilla tuh kayak memberikan kesan teror dan kayak klasiknya masih dapet. Lebih kayak aduh aku takut ada Godzilla. Coba Ultraman kayak mungkin Ultraman harus takut apa enggak ya? Terus kayak kan kadang beda gitu loh. Kita nanggepin Ultraman kayak ini kan entah dia bakal nolong manusia atau bakal jadi musuh manusia kan gak ada yang tahu. Jadi kayak tapi musiknya tuh superhero jadi kayak better di Shin Godzilla. Kalau lu better di mana nih? Kalau dari gue sebenarnya kalau mau dibilang memang lebih suka Shin Godzilla. Loh, satu suara tumben nih kan. Kenapa nih? Tapi beda alasannya sama lu. Kalau misalnya gue nonton Shin Godzilla itu, yang gue pahami pesannya itu adalah kan dibikin politik banget kan. Iya. Godzilla dikit. Pesan moralnya adalah bahwa untuk masyarakat Jepang itu dia kan ngambil apa ya? Nah, kalau dari yang gue dapat tuh pesan moralnya ya. Kalau Shin Godzilla itu dia apalagi itu kan ngomongin bencana ya. Yes. Kan ini kan salah satu kayak ada contohnya itu adalah di Jepang kan waktu itu juga tahun 2011 kan ada gempa besar banget gitu kan. Oh iya, dalam. Nah, intinya adalah bahwa kalau orang nonton tuh dapat optimis bahwa pemerintah Jepang itu sangat kuat, SDF itu kan nama ininya apa, defense force-nya, gugus tugas gitu. Gugus anggotanya lah. Oke. And then? Nah, makanya yang didapat tuh itu mereka pengen ngusung bahwa sebenarnya yang dijual untuk secara terselubung pesannya itu bahwa pemerintah Jepang itu bisa memberantas bahwa ada ancaman sebesar ini. Yes. Itu kan dengan skala di Jepang. Nah, Ultraman itu skalanya itu adalah dunia. Kan serangan walaupun cuma di Jepang doang, tapi ada serangan yang mengancam dunia juga kan. Yang dimana ya stake-nya apa resikonya tuh ya lebih besar lah. Yang diusung bukan ngomongin pemerintahan lagi kalau gua tangkap, tapi adalah harapan bahwa Ultraman itu kan sebenarnya intinya memberikan harapan terhadap manusia. Kalau misalnya segenting apapun selama kita masih punya harapan pasti masih ada jalan di sana. Ultraman makasih kalian mengasihi. Keren banget. Makanya gue suka sebenarnya dua-duanya gue suka, tapi secara ngomongin mengenai walaupun skalanya lebih gede Ultraman ya, tapi karena skala kecil ini Godzilla menurut gue berhasil untuk memberikan pesan dramatisnya lebih dapat. Makanya kalau mau dibandingin gue lebih suka Ultraman. Kalau misalnya Godzilla. Buat teman-teman yang lagi nonton coba kalian komen juga di bawah kalian lebih demen Ultraman yang baru keluar atau Godzilla 2016. Gitu. Menarik nih, kita ada ini ya kan opini yang beda juga. Betul. Dikit-dikit. Nah, mungkin kita bisa langsung ngasih skor. Tapi sebelum itu, apa tuh? Saya mau ngasih tahu dulu. Kan kemarin gue nonton sama lu. Yes. Gue lagi abis baru ada promo kan kemarin di CGV kan. Buat teman-teman ini jujur aja, ini gue kasih review dikit ya. Ini kan review juga, bukan promo. Bukan film. Review juga gue. Oh iya, bukan film. Nggak apa-apa. Ini kan dalam kawasan dunia film. Iya. Ada baru rilis tuh namanya Go Pizza. Gue beli kemarin itu. Ini buat teman-teman ya, testimoni kalau misalnya kalian abis lagi pengen nonton di CGV. Ini cuma di CGV soalnya. Gue beli yang klasik cheese, yang original. Awas aja nggak kena, gue kenain bener dari tadi lu gitu mulu kayak nggak ada yang lain lu. Classic cheese lu belinya. Harganya 45.000. Iya. Lebih murah daripada yang pepperoni dan juga daripada popcorn. Ya udah. Gitu. Ya udah. Iya, kan ada ada yang ngalah. Enggak. Gue
enak coy. Enak. Apalagi masih hangat. Gue megang kayak masih panas. Oh, pas lu kan biasanya kalau orang makan di tempat pizza lain itu udah ya agak sedikit nggak sepanas ini. Gue megang panas banget. Wah itu kejunya masih meler. Wah. Sumpah guys, kalau misalnya kalian lagi nonton di CGV, beli tuh pizza. Gue sangat demen dan enak. Recommended banget dari lo. Iya. Nanti semoga ya senggol dikit mungkin CGV. Tolong ya. Ya kan? Ada di sini kan lagi bahas gitu kan. Buat sambil makan ya. Karena chill ya kan Betul. konteksnya. Iya udah nggak usah terlalu panjang senggolnya, nanti dia nggak mau. Kita langsung masuk ke skor untuk film ini Ya, nih, Tan. tadi lo yang bridging apa? Berapa? 6.6. Agak cukup gimana gitu. Kenapa tuh kok konklusinya dari lu? Visual and CGI-nya juga kurang, tapi dari segi cerita sebenarnya cukup lumayan. Nah, di sini juga gue lumayan suka di bagian backsound-nya yang klasik dan retro, plus genre musik rock dan elektronika gitulah pas lagi fight scene gitu. Jadi kayak ya mungkin orang Jepang juga suka kayak gitu kali, makanya gue juga cukup suka dikit lah di situ. 6.6. Dan dari lo berapa? Kalau dari gue 8. Wah, gede banget. Gue suka aja. Karena walaupun gua mengikuti Ultraman dan tahu kayak gimana nonton Ultraman Zero itu kan dia sekarang lagi banyak serialnya gitu kan. Terus banyak penerus-penerusnya. Terus ini kan kita back to nature anjay. Waduh. Back to original gitu kan. Oke. Dengan banyak kayak keputusan-keputusan untuk direksinya, kayak contohnya desainnya Ultraman super beda. Oke. Actionnya itu menurut gua walaupun dia dibikin kayak tadi lu bilang kaku, menurut gue itu ada, itu kayak caranya si Ano, kan Ano tuh kayak orang gila menurut gue. Orang gila, tapi bikin film. Penulisnya ya. Iya. Yang bikin Evangelion gitu. No, orang gila doang yang bikin Evangelion menurut gua. Ya itu Ano emang sinting aja dia. Tapi jenius menurut gua. Which is makanya kalau misalnya nonton Godzilla kan kritiknya bagus banget. Nonton Ultraman sih mungkin akan sangat diferensiat ya. Yes. Maksudnya dari lu sama gua beda banget kan. Iya. Nah, makanya Kompleks. yang mungkin akan suka ini ya mungkin ya kalau kalian lumayan paham ya, terus nganggap ya ini udah nggak usah dianggap serius, ketawa aja udah, nonton ini tuh kayak apaan sih nih gitu, kayak kok berantemnya gini, Apaan tuh? Apaan tuh? Kalau apa ada pemerintah Jepang jadi janjian sama alien kok nggak ada, kayak nggak ada bersih tegangnya kok adem aja gitu, kayak ya udah, kayak apaan sih nih gitu. Pasti orang akan, gue yakin akan ada reaksi orang pertama kali nonton, apaan nih coba gitu kan, nggak jelas. Tapi itu yang menurut gue pesan yang pengen disampaikan, kayak ini tuh film bercanda aja gitu. Kalau gue mungkin mindsetnya gitu, jadi gue nganggap bahwa ini keren. Memang di luar anehnya, yaitu adalah kejeniusannya Ano aja menurut gue dan Higuchi. Dan solid 8 dari lo ya Tan ya. Betul. Alright, buat Smart Viewers, kalau misalnya kalian lebih setuju gue atau Rianda, skor dari kalian juga ada berapa kira-kira, silahkan komen di bawah gitu ya. Ini kan bahasin Ultraman, nanti mungkin tahun depan kita akan bahasin Kamen Rider. Tahun depan, yes, Kamen Rider bisa jadi kita bahas lagi. Betul. Kalau Movie Freak masih ada. Makanya kalau kalian suka, tolong untuk tambahin doa, like, ya kan, Doa, dan like. juga subscribe lah, ya kan. Pastinya. Gratis kok, kalau kata YouTuber ya kan. Gratis. Dan juga nyalain tombol loncengnya. Pastinya ya. Dan juga share ke teman-teman kalian. Itu dia. Alright, Smart Viewers, minggu ini kita pembahasannya agak panjang ya. Disangka si Ultraman Udah akan jadi cerpen gini nih. Waduh, anda ini ya. Buat teman-teman, pokoknya nanti minggu depan kita akan baik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Dan gue Randy Setiawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!